Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Direktur Center of Economic and Law Study atau Celios Bima Yudhistira menilai Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi baru terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik dipandang masih memiliki sejumlah kelemahan yang berpeluang untuk kembali direvisi dalam meningkatkan percepatan transmisi energi yang lebih bersih dan juga rendah karbon. Ya, menurut Bima, pada sejumlah pasal masih memperbolehkan PLTU dibangun hingga 2050 di kawasan industri sehingga mengindikasikan pemerintah tidak konsisten dalam menurunkan emisi karbon pada tahun 2060 mendatang. Sehingga diperlukan komitmen dari pemerintah untuk melakukan penghentian terhadap PLTU atau pembangkit fosil yang baru, baik di kawasan rumah tangga hingga industri. Terlebih, pemerintah terus menggaungkan ekosistem ramah lingkungan dengan pengembangan energi bersih di kawasan industri. EBT 112 tahun 2022 masih membuka ruang terjadinya revisi terhadap beberapa pasal agar dia konsisten dengan tujuan awal, yaitu percepatan transmisi menuju energi yang lebih bersih atau energi yang kemudian rendah karbon. Karena di dalam pasal yang berkaitan dengan PLTU masih boleh dibangun di kawasan industri sampai dengan 2050, ini tidak konsisten dengan upaya pemerintah menurunkan emisi karbon atau net zero emission pada tahun. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita pagi hari ini mengenai kalkulasi, kurangi, dan serap karbon lewat startup sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Agung Bimo Listianu, beliau adalah CEO dari Carbon Ethics. Selamat pagi, Mas Agung. Selamat pagi. Halo, apa kabar? Kabar baik Mas Agung, semoga Mas Agung juga dalam kondisi yang baik ya. Terima kasih sudah join bersama kami di Creative Power Breakfast. Mas Agung, langsung saja, Carbonetics ini tadi sempat diulas oleh Wiki singkat gitu ya, bahwa ini adalah sebuah perusahaan startup yang mencoba untuk membuat sebuah perusahaan ini bisa mengurangi emisi karbonnya gitu ya. Singkatnya seperti apa sih, boleh dijabarkan? Kenalan dulu mungkin sama Carbonetics ya. Ya, halo semua. Terima kasih untuk IDX Channel untuk sudah mengundang Carbonetics untuk berbicara tentang organisasi kami dan juga tentang isu yang sangat dekat dengan kita semua, yaitu jejak karbon dan pengurangan emisi karbon. Kami memulai aksi kami dari 3 tahun lalu sebagai sebuah yayasan dan sekarang kita udah menjadi PT. Kami membantu corporate dan juga individual untuk menghitung carbon footprint mereka, dan bagaimana kita bisa advice untuk reduce dan pada akhirnya untuk karbon emisi yang tidak dapat kita avoid, kita merekomendasikan untuk melakukan carbon offset melalui penanaman mangrove di pesisir. Oke, jadi dikonversi ya dari emisi karbon yang dikeluarkan oleh sebuah korporasi begitu, nanti dikonversi menjadi berapa banyak dari tanaman-tanaman, apa tadi namanya? Mangrove. Oke. Untuk kemudian ditanam gitu ya? Ya. Belum pernah tanam mangrove nih, tugas sekolah dulu Wiki ya? Udah pernah sih beberapa waktu yang lalu waktu liputan. Oke, lantas bagaimana sih Mas Agung melihat emisi karbon Indonesia saat ini? Saat ini Carbonetics melihat bahwa pemerintah sudah cukup progresif untuk berkomitmen ya menurunkan emisi di tahun 2030 sebesar 31%. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana komitmen tersebut ditranslasikan dalam bentuk aksi. Selalu seperti itu ya. Jadi kita bagaimana cara mengkawal dan juga bersama mendukung progres dari pemerintah di semua elemen masyarakat. Yang kedua, sebagai negara berkembang, Indonesia butuh economic development dan pasti butuh konsumsi energi. Saat ini pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tetap bertumbuh sebagai negara, tapi penggunaan energi dan menghasilkan emisinya kita harus tekan. Jadi salah satunya adalah transisi energi, misalnya dari batu bara atau liquid fuel menjadi natural gas yang kita tahu itu low emissions, dan yang paling terakhir adalah kita bisa transisi sepenuhnya ke energi terbarukan. Oke, Mas Agung, saya penasaran mekanismenya bagaimana Carbonetics ini bekerja dalam mengkalkulasi, mengurangi dan juga menyerap karbon. Kita ke kalkulasinya dulu, itu mekanismenya seperti apa? Ya, jadi kalau untuk kita ada dua, yang pertama ke korporat, yang kedua ke individu. Kalau ke individu,
dari teman-teman bisa akses secara gratis di website kita, bisa menghitung dari electricity, kemudian dari transportasi, baik flight maupun land transportation, makanan juga kita bisa hitung carbon footprint-nya dan juga sampai plastic consumptions. Sementara kalau di corporate, kita menerapkan standar GSG protocol, di mana ada 3 scope di sana. Yang scope yang pertama adalah kita lihat sebenarnya fasilitas dari company tersebut seperti apa. Contoh misalnya di IDX Channel ada fasilitas mobil operasional. Kita akan lihat, menghitung berapa sih sebenarnya konsumsi dari bensin yang dipakai dan bisa kita convert ke dalam emisi CO2 equivalent. Yang kedua, scope 2 adalah electricity. Untuk studio gitu ya, menjalankan studio itu kan pasti butuh listrik. Itu kita bisa convert juga dari tagihan listrik ataupun dari kilowatt equivalent hour equivalentnya. Dan yang terakhir adalah purchase goods, itu scope yang ketiga, di mana kalau kita misalnya di studio beli kamera, kemudian beli mikrofon, layar dan segala macam, itu juga apakah itu import goods atau dia local goods, itu juga bisa kita hitung emisinya. Jadi dari situ kita konsolidasi one corporate itu mengemit berapa sih jejak karbonnya, dan itu nanti kita akan formalize gitu. Oke, itu dari mekanisme kalkulasinya. Kalau menguranginya dengan cara apa? Ya, banyak sebenarnya kalau untuk mengurangi. Contoh misalnya sekarang kalau misalnya kita ngomong tentang employee approach, sebenarnya dari misalnya kita pakai mobil pribadi, kita bisa encourage employee untuk pakai misalnya public transportations. Tapi juga sekarang ada beberapa corporate punya inisiatif untuk car ownership programnya menggunakan EV atau mobil listrik. Itu juga mengurangi emisi. Kemudian ada juga misalnya yang simple deh, seperti penggunaan listrik. Contoh kalau di kantor kita bisa pakai low energy lamp, atau misalnya juga pada saat air conditioner tidak terpakai kita bisa reduce kita bisa matikan. Contoh singkat misalnya di rumah aku setiap tidur tidak pakai AC, jadi berkurang tagihan listrik sebesar 50% dan juga emisinya berkurang 50%. Gitu. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh bahwa memang market dari Carbonetics ini sangat besar, tapi setelah 3 tahun beroperasi, yang mau itu dari corporate berapa banyak? Kan harus nambah biaya dong ya. Sudah 3 tahun beroperasi Carbonetics, darinya awalnya yayasan menjadi PT ya? Ya, betul. Oke, nah dari pengamatan Anda yang perusahaan-perusahaan atau corporate yang sudah join di Carbonetics untuk mengurangi emisi karbon di perusahaannya itu berapa banyak? Karena memang ini marketnya luas, tapi kan juga ada cost di sana. Nah, seberapa aware sih perusahaan-perusahaan tersebut, dan lebih banyak tuh dari yang sektor bagaimana? Iya. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya dari sisi ekonomi kan juga very unfortunate lah, selama 2 tahun terakhir kita memiliki COVID. Tapi di internal Carbonetics kami merasa justru pada saat COVID times itu adalah pertumbuhan yang paling signifikan di organisasi kami. Saat ini sudah ada 80 corporate yang menjadi partner kami, dan memang mereka memang sudah dari internalnya ada yang sudah aware tentang sustainability, dan mereka mau melakukan aksi menghitung emisi mereka dan juga melakukan penanaman mangrove. Tapi ada juga yang datang itu sebagai dia belum tahu, kemudian dia diskusi kepada kami bagaimana first step untuk melakukan sustainability di corporate-nya. Oke, baik. Mekanisme penangkapan karbon, apakah sejauh ini hanya berbentuk penangkapan karbon oleh tanaman mangrove, atau ada teknologi penangkapan karbon yang coba diakomodir oleh Carbonetics? Saat ini, jadi kalau misalnya kita lihat dari market ya, dan berkaca dengan perusahaan oil and gas, itu mereka juga sudah investasi di teknologi seperti CCUS atau carbon capture dan storage, di mana mereka menangkap emisi karbon sebelum dia leaking ke atmosfer dan dia injek balik ke dalam kilang minyaknya. Nah, ada juga beberapa yang di luar, yang teknologi mesin yang dibuat oleh manusia, di mana dia bisa langsung mengcapture karbon dioksida dari atmosfer dan dia injek balik ke dalam mesinnya. Untuk Carbonetics, kami memiliki value untuk yang pertama adalah social, yang kedua adalah economic, dan yang ketiga adalah environmental. Untuk memenuhi 3 itu, kami melihat bahwa natural climate solution adalah solusi yang paling baik yang kami bisa fokuskan. Satu, karena memang teknologi kita nggak perlu investasi di teknologi apapun, karena menanam pohon adalah yang paling murah dan yang paling efisien dibanding teknologi lainnya.
Jadi buat apa kita investasi mahal-mahal kalau misalnya kita bisa menanam pohon dan untuk menyerap karbon gitu. Jadi dan juga memberikan income tambahan kepada masyarakat di pesisir, membuat mereka juga teredukasi bahwa mereka bisa memproteksi iklim mereka dan rumah mereka melalui kegiatan penanaman mangrove. Apakah dari Carbonetics berarti solusinya saat ini hanya penanaman mangrove atau ada solusi lain dan juga tadi kan menyampaikan penangkapan menangkap karbon ini. Apakah solusinya hanya itu saja atau ada yang lain? Kami merasa bahwa menanam mangrove saja tidak cukup karena sebenarnya kan mangrove ekosistem atau ekosistem di pesisir ini bisa menyerap karbon 4-10 kali lebih banyak dibandingkan pohon-pohon di daratan. Kami sekarang juga ada riset tentang seagrass atau lamun-lamun di laut karena itu juga adalah carbon storage yang cukup besar bagi lautan. Di sini menanam tidak cukup, tapi kita juga melakukan effort untuk memproteksi. Karena percuma misalnya kita menanam mangrove kemudian ditebang setelah beberapa tahun ke depan oleh masyarakat. Sehingga kita juga mengencourage masyarakat untuk melihat mangrove itu dari sisi ekonomi, mereka bisa membuat batik, membuat sabun dari mangrove, sehingga proteksinya itu nggak cuma dari government side, tapi juga dari community side. Jadi ada mangrove, kemudian ada seagrass, itu salah satu kita sebutnya ekosistem karbon biru. Kita juga ada salah satu lagi penanaman untuk koral ya, karena kita tahu bahwa efek dari krisis iklim ini kan membuat ocean acidification atau di laut ini semakin asam ya, sehingga juga terumbu karang itu juga banyak yang mati gitu. Ya, untuk mangrove-nya sendiri itu ditanam di mana dan status kepemilikannya itu gimana, Mas Agung? Ya, kita berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi salah satu site yang bekerja sama dengan Carbonetics di Pulau Dompak, Tanjung Pinang. Jadi itu 45 menit lah dari Singapura ya. Dan itu kita bekerja sama dengan pemerintah lokal, lahannya punya pemerintah. Kita kontrak sama pemerintah bahwa, dan memang itu salah satu fokusnya pemerintah di sana kan juga memproteksi lahan pesisir. Jadi kita juga berkolaborasi dan menggait warga lokal yang ada yang hidup di sekitar dari lokasi tersebut, sehingga juga mereka mendapatkan economic benefit. Oke, berarti Carbonetics sudah untung ya selama 3 tahun beroperasi ini? Ya, kita saat ini udah ada sekitar 25 karyawan dan itu semua kita lakukan organic basis ya. Jadi kita belum ada investor juga gitu. Semoga dengan hadir di IDX Channel ini segera mendapatkan investor karena panggilan yang sangat mulia ya, mengurangi emisi karbon. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Carbonetics dan semoga kita ketemu lagi di lain waktu karena waktu kita hari ini sangat pendek sekali. Sampai jumpa. Thank you Mas Agung. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, sudah 90 menit kami menemani Anda pemirsa dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatu. See you in the morning.